Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengenang peristiwa bagaimana dulu saya diundang oleh kelompok Hizbut Tahrir. Jadi pada saat saya ini pulang dari Makkah Al-Mukarramah tahun 1991, kemudian saat tersebut saya mulai bermasyarakat. Dan karena sering datang ke tempat-tempat tokoh-tokoh senior, maka pada akhirnya saya juga kenal dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Malang dan sekitarnya. Dari situ pula saya dikenal atau juga mengenal beberapa tokoh dari Hizbut Tahrir. Suatu saat dari Hizbut Tahrir ini mengajak kerjasama dengan saya, maksudnya dalam dakwah. Karena saya berasal dari pesantren Al-Quran, tentu yang saya pikirkan juga masalah metode pengajaran Al-Quran, metode tahfidzul Quran, dan lain sebagainya. Kemudian kami bertemu dalam satu tempat dan diadakan musyawarah-musyawarah, maka kelompok Hizbut Tahrir mengatakan kita sangat tertarik kerjasama di dalam dakwah, dan kalau diperkenankan kita akan mengadakan acara besar di pesantren ilmu Al-Quran. Saya belum kenal 100% apa itu Hizbut Tahrir pada masa tersebut. Saya hanya berhusnudzon bahwa ini kelompok anak-anak muda yang saya waktu itu juga masih muda, ini mengajak kerjasama dalam dakwah. Akhirnya disepakati bahwa kelompok Hizbut Tahrir di saat tersebut akan memperluas dakwah dengan metode yang sudah biasa diterapkan oleh PIQ atau pesantren ilmu Al-Quran dalam dunia pengajaran pembacaan Al-Quran. Begitulah kurang lebih. Kemudian saya izin kepada ayahanda saya Kiai Haji Basri Alawi, karena ada kawan-kawan dari Hizbut Tahrir ingin mengadakan kajian bersama dengan saya, ini kelompok-kelompok muda. Kemudian karena ayah saya melihat saya ini giat di dalam berdakwah, mengajar gitu, maka diperbolehkan. Sesuai dengan rapat dan perjanjian, maka kita akan mengundang kurang lebih 100 tamu undangan. Yang mana 100 tamu undangan itu terdiri dari pilihan dari Hizbut Tahrir dan pilihan dari saya sebagai tuan rumah. Alhamdulillah, seingat saya waktu itu saya bisa mengumpulkan kurang lebih 40 kiai, gus, ustadz yang ada sekitar Malang Raya. Dan dari kalangan Hizbut Tahrir juga bisa menghadirkan kurang lebih sama. Karena tidak terpenuhi targetnya menjadi 100 tapi sekitar 80-an lah. Begitu yang terjadi saat tersebut. Dalam rapat koordinasi, maka saya katakan juga sesuai dengan harapan dari para pengurus pesantren Al-Quran, itu seperti di kala itu, kala zamannya Presiden Soeharto yang agak ketat di dalam masalah perizinan, maka pesantren Al-Quran dan juga banyak pesantren di Indonesia ini kalau mengadakan acara besar selalu ada pemberitahuan gitu ya, atau perizinan kepada aparat yang ada di Singosari, yaitu Polsek, Kecamatan, Koramil, atau mungkin yang lebih mudah dikatakan Muspika. Dan ini sudah berjalan di pesantren Al-Quran dari tahun ke tahun, dan juga dilakukan oleh banyak tempat-tempat pendidikan Islam. Nah, karena pada acara yang kita kerjakan bersama dengan Hizbut Tahrir, ini panitia utamanya Hizbut Tahrir, maka kami juga dari pesantren meminta agar Hizbut Tahrir melayangkan surat izin atau pemberitahuan kepada aparat di Singosari atau Muspika Singosari. Maka dikatakan kami sanggup, insya Allah beres. Begitulah. Maka dengan husnudzon saya dan juga
para pengurus di pesantren Al-Quran ini mempersilahkan bahwa kawan-kawan Hizbut Tahrir ini yang mengurusi semua perizinan. Begitulah yang terjadi. Tapi ternyata H-1 acara tersebut, ini saya didatangi aparat. Karena aparat mendengar dari beberapa tokoh-tokoh bahwa di pesantren Al-Quran Singosari akan ada kegiatan. Maka saya sebagai penanggung jawab acara itu yang mewakili kawan-kawan pengurus, saya didatangi pihak aparat kepolisian dan ditanya mana surat izinnya atau pemberitahuannya. Maka kami katakan itu sesuai perjanjian sudah diurus oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir. Saya masih ingat saat tersebut namanya Hizbut Tahrir, HT belum ada, HTI belum ada. Karena masih Hizbut Tahrir diperbolehkan di masa pemerintahan Pak Harto. Begitulah. Tapi apa kata aparat tatkala dicek dalam buku perizinan dan segala macam, ternyata nonsen, tidak ada yang namanya perizinan yang dilayangkan oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir. Maka saya katakan, wah ini gimana ini? Mau kerjasama tapi sudah nggak jujur. Katanya mau melayangkan surat izin atas nama pengajian dan kerjasama antara Hizbut Tahrir dengan pesantren Al-Quran. Ternyata apa yang dijanjikan itu tidak dilakukan oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir. Saya waktu itu juga merasa sedikit kecewa ya, tapi saya anggap saya belum paham peta dakwah karena baru pulang dari Mekah ya. Saya berjalan saja, kemudian saya katakan tidak apa-apa lah. Nanti kalau ada aparat pemerintah atau kepolisian atau keamanan datang ya biar kita komunikasikan. Pada akhirnya saya tetap menginginkan acara itu berjalan. Sebenarnya saya sendiri itu mempunyai guru senior yaitu Al-Ustadz Syekh Abdullah Awad Abdun. Begitu. Ini kebetulan pengasuh pesantren Darut Tauhid di Sumbersari, Malang sana. Saya minta beliau untuk menjadi narasumber berdampingan dengan narasumber yang didatangkan oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir. Kami semua belum kenal apa itu Hizbut Tahrir, apa jargonnya bagaimana, misi visinya bagaimana, kami belum paham. Begitulah, ternyata dari kawan-kawan Hizbut Tahrir mendatangkan yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Sedangkan Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi ini biasa dipanggil Abdurrahman Baghdadi begitu. Ini informasinya tentu bukan orang Indonesia asli tapi sudah lama menetap di Indonesia. Saya berpikir saya saja waktu belajar di Mekah narasumber atau guru-guru kami juga orang-orang Arab. Jadi welcome saja lah, boleh-boleh saja lah. Sehingga terjadilah diskusi. Apa yang terjadi? Tatkala kita meminta bahwa narasumber dari kami agar bicara terakhir, tapi oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir nggak diterima, minta ditaruh di depan. Dan syekh dari mereka, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi ditaruh pembicara terakhir. Hanya kita sepakati boleh-boleh saja lah. Saya ingat waktu itu guru kami Al-Ustadz Syekh Abdul Awad Abdun menerangkan tentang masalah pentingnya persatuan umat secara global dan juga bagaimana kehidupan masyarakat zaman sekarang yang sudah terpengaruh dengan kehidupan barat, orientalis, dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Syekh Abdullah Awad Abdun dari Malang. Namun yang disampaikan oleh perwakilan dari Hizbut Tahrir justru membahas politik nasional yang saat tersebut tentu menjadi rawan terutama di pesantren-pesantren. Maka para kiai, para gus, ustadz yang saya undang merasa resah dengan penyampaian-penyampaian oleh Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Karena Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi ini membatalkan semua negara dan juga semua pemimpin di dunia dianggap batal. Dan kalau umat Islam tidak berbaiat kepada imam yang mereka maksudkan, maka matinya mati jahiliyah begitu. Ya memang mengambil dari salah satu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun diartikan secara global. Padahal kalau kita mau memahami bahwasanya imam di sini boleh kalau imamnya Imam Mahdi itu berbaiat kepada Imam Mahdi, tapi sebelum Imam Mahdi
lahir atau muncul di akhir zaman, maka imam-imam dauliyah, maksudnya adalah negara-negara yang ada ini, itu sah. Kalau kita berbaiat maksudnya ya mengangkat mereka tidak keluar dari kepemimpinan mereka. Walaupun mereka zalim, selagi mereka muslim, itu sah menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwasanya 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, itu hidup bukan pada pemerintahan satu dunia, satu khilafah atau satu khalifah, tidak. Kenapa? Kenapa tidak demikian? Ya, karena sudah bergeser dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al khilafatu salatuna aman wa ba'dahu al muluk hakadha kama qol, yang artinya Nabi bersabda bahwasanya khilafah itu 30 tahun. Yang mana isi 30 tahun adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pertama, Sayyidina Umar Ibn Khattab jadi khalifah kedua, Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah keempat, ditambah dengan setengah tahun ke pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu 30 tahun. Setelah itu kata Nabi, illal muluk, yang ada ya dihukumi seperti raja-raja. Kenapa? Sudah tidak ada lagi pemilihan sebagaimana di zamannya 4 khalifah yang mu'tabar atau al-khulafa'ur rasyidun. Tapi contoh sahabat Muawiyah tatkala menjadi khalifah, maka penggantinya bukan dipilih oleh masyarakat, tapi langsung ditunjuk kepada putranya. Demikianlah khalifah-khalifah yang lain memang namanya khalifah, tapi praktek di lapangan itu seperti kerajaan-kerajaan. Karena itu ada dinasti Bani Umayyah, ada dinasti Bani Abbasiyah, ada dinasti Fatimiyah. Itu kan dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan. Jadi sudah tidak lagi yang namanya khilafah amma yang menyeluruh dengan satu khalifah sebagaimana di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sudah tidak demikian. Nah, tatkala para kiai itu diberikan kesempatan bertanya, maka ada salah satu dari para kiai bertanya, kalau menurut Syekh Abdurrahman Baghdadi dan juga menurut Hizbut Tahrir, bahwa orang yang tidak baiat kepada satu khalifah seluruh dunia ini itu mati jahiliyah. Kami ingin bertanya, apakah kakek-kakek kami ini juga mati jahiliyah? Karena memang sudah ratusan tahun tidak ada khalifah itu. Maka divonis, iya, kakek-kakek kalian, kakek-kakek kita yang tidak berbait itu mati jahiliyah. Ya tentu resah. Kita divonis jahiliyah semua. Berarti orang Indonesia nggak ada yang muslim, semuanya jahiliyah. Ini kan salah dalam pemahamannya. Disitulah kemudian saya di tengah-tengah acara belum selesai, saya stop. Kita bubar. Karena apa yang disampaikan tidak cocok dengan perjanjian. Bahwasanya pertemuan ulama ini akan membahas bagaimana metode Al-Quran itu diterapkan secara umum di tengah masyarakat sesuai dengan nama pesantren ilmu Al-Quran. Tapi ternyata oleh Hizbut Tahrir dipergunakan untuk bicara politik yang saat tersebut sangat rawan. Begitulah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Di awal saya kenal Hizbut Tahrir dengan tokohnya yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Kemudian beberapa tahun berikutnya, seingat saya sekitar 3-4 tahun, ada kegiatan, yang kegiatan itu diadakan di salah satu masjid kampus sekitar ITN di sana. Itu kita rapat bersama-sama dengan beberapa ormas. Begitu, saya diundang. Nah, kemudian ormas-ormas ini bersepakat bahwa kita akan membahas tentang Indonesia dalam pandangan Islam seperti itu. Ringkas cerita yang ingin saya sampaikan bahwa susunan acara pun disusun secara bersama. Randomnya itu. Kemudian ada yang mengangkat tangan minta jadi MC. Ternyata itu dari Hizbut Tahrir. Kita welcome saja, tidak apa-apa. Kemudian kita semua waktu itu sepakatan bahwa pembicara pertama yang muda. Nah, karena dalam rapat ternyata setelah diketahui yang paling muda adalah pembicara
pemateri dari Hizbut Tahrir. Kemudian saya berikutnya, karena saya lebih tua daripada tokoh Hizbut Tahrir yang akan dijadikan narasumber. Kemudian ada salah satu tokoh di Malang, cukupan lebih sepuh dari saya lupa namanya. Mohon maaf, saya lupa betul namanya. Kemudian pembicara keempat itu saya masih ingat, yaitu tokoh yang cukupan sepuh. Beliau berasal dari Surabaya, yaitu Dr. Fuad Amsyari. Ini salah satu dosen atau dekan di Universitas di Surabaya dan dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Begitu. Perjalanan, kemudian susunan acara, setelah disusun, kemudian pada hari hanya. Apa yang terjadi, ya ikhwan? Kami kumpul di situ, Pak Fuad Amsyari datang, terus tokoh yang dari Malang saya betul-betul lupa namanya, wajahnya masih ingat tapi lupa namanya sekarang. Kemudian saya juga hadir, terus ada anak muda yang ternyata itu adalah pembicara atau narasumber dari HTI, ini datang di situ kumpul. Tapi begitu acara dimulai, yang dipanggil pertama saya justru. Saya juga heran. Loh, katanya tadi sesuai kesepakatan pembicaranya adalah yang paling muda. Tapi kok saya dulu? Namun karena saya menghormati majelis dan juga audien, akhirnya saya bicara pertama. Setelah itu barulah pembicara yang dari Malang. Cukupan ada seorang ustadz atau kiai, saya lupa namanya betul-betul, itu pembicara kedua. Nah, pembicara ketiga orang sepuh yaitu Bapak Dr. Fuad Amsyari. Apa yang terjadi ya ikhwan? Ternyata ada pembicara keempat yaitu wakil dari Hizbut Tahrir. Yang mana di situ narasumber dari Hizbut Tahrir itu tiba-tiba berbicara tentang visi dan misi Hizbut Tahrir. Dikuasai, tidak sesuai apa yang sudah ditemakan bersama. Ini saya juga merasa dulu waktu di tempat kami saya dikhianati. Sekarang pun di sini saya dikhianati. Subhanallah. Jadi nggak jujur. Itulah yang terjadi. Itu terjadi sejak saya pulang dari Mekah tahun 1991. Kemudian beberapa kali saya didatangi oleh beberapa orang Hizbut Tahrir, ya terjadi juga diskusi, juga perdebatan, ya maklumlah. Kemudian tatkala eranya era digital, eranya era medsos, ternyata banyak juga komentar-komentar pada tulisan-tulisan saya yang kadang-kadang tulisan saya itu biasa-biasa saja. Tapi komentarnya itu pasti kalau datangnya dari Hizbut Tahrir selalu kalau tidak berkhilafah berarti tidak sempurna imannya. Begitu dan seterusnya. Sehingga lama-lama saya itu jengah melihat tulisan komentar dari Hizbut Tahrir. Dan yang beberapa tahun yang lalu juga saya sering mendapatkan kiriman majalah Al-Wa'i, itu pun tanpa ada konfirmasi terus dikirim, demikian sajalah kurang lebihnya. Ada beberapa yang sudah saya robek karena saya anggap tidak manfaat dan juga banyak hal-hal yang memang saya tidak cocok dengan tulisan-tulisan tersebut. Begitu. Itu pun berkelanjutan. Ada majalah, ada buletin terus. Dan kemarin yang terakhir saya dapat dan saya pikir ini tidak manfaat bagi murid-murid saya yang mereka ini kita didik dengan pendidikan aswaja, gitu ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti madhab di dalam fikih adalah madhab Syafi'i, kemudian di dalam akidah mengikuti madhab Imam Asy'ari, dan di dalam akhlak mengikuti tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu tasawuf yang berbingkai syariat yang dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, juga Al-Habib Abdullah Haddad, demikian dan seterusnya. Pasti tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir. Karena itu saya ambil tidak manfaat, ya sudah saya robek, kemudian saya bakar. Umum-umum saja begitu. Dan sampai sekarang kelompok Hizbut Tahrir itu merasa tidak terima dengan apa yang saya lakukan. Padahal mereka juga berkali-kali berkhianat, mendebat, tidak mau kalah. Itulah watak-watak dari Hizbut Tahrir yang saya tahu sampai detik ini. Memang disampaikan itu seakan-akan Islami, tapi menyerang. Yang namanya lawan bicara itu harus kalah menurut Hizbut Tahrir. Harus tunduk patuh dengan asumsi Hizbut Tahrir di dalam beragama Islam ini. Begitulah yang terjadi dan saya alhamdulillah bersama dengan para santri
dan juga para jamaah, dan masih banyak yang non Hizbut Tahrir yang masih terus bisa bersilaturahim karena memang saling menghormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan tidak diikuti oleh kelompok-kelompok lain yang selalu ingin menang sendiri, yang pemahamannya itu minta diterima, bahkan dipaksa untuk diterima, sedangkan kelompok lain yang tidak mendukung program-programnya dianggap adalah orang-orang yang tidak paham terhadap agama Islam. Itu yang terjadi. Mohon maaf kepada semua pemirsa, kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Alhamdulillah.